Pemirsa, mengapa kesaksian Ricky Rizal banyak yang tidak sesuai dengan bukti dan keterangan dari Eliezer, dan benarkah pasal pembunuhan berencana sudah terpenuhi dari tambahan kesaksian Ricky Rizal? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Richard Eliezer, Frederick Pinakunari, pengacara Ricky Rizal, Yuda Ramon, serta mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, pertanyaan pertama saya ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, klien Anda, Ricky Rizal, ditegur hakim berulang kali karena kesaksiannya dinilai tidak masuk akal. Tanggapannya? Baik, terima kasih. Sebenarnya gini loh, yang perlu kita pertanyakan adalah hakim ini sudah tahu dengan pasti kejadiannya, apakah ini cuma formalitas atau memang beliau menggali kebenaran material. Gitu. Apakah bisa dengan mensimpulkan dari keterangan Richard Eliezer saja itu sudah menjadi kebenaran material? Tidak perlu lagi menggali keterangan saksi-saksi yang lain. Saksi-saksi yang lain dianggap sebagai pembohong. Itu pertanyaan pertama yang harus kita sampaikan. Yang kedua adalah mengenai sebenarnya siapa sih yang nembak Joshua ini? Kenapa kesannya bahwa orang yang tidak menembak Joshua, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, ya gitu kan. Kalau Pak Sambo debatable lah, tapi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu dianggap sebagai pelaku 340 gitu loh. Sedangkan yang menembak ini diberikan keringanan pasal 56. Kita nggak menutup mata bahwa memang kasus ini terungkap karena peran Richard yang mengatakan bahwa klien Anda Ricky Rizal mengetahui mengenai skenario untuk membunuh Brigadir Joshua ini? Gini, Mbak, pembicaraan itu sudah diungkapkan tadi oleh Ricky Rizal dalam persidangan, bahwa dia disuruh Pak Sambo bilang bahwa dia akan panggil bahasanya, saya akan panggil Joshua. Kamu backup saya, kamu lindungi saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak menembak dia? Itu keterangan yang diutarakan oleh saksi kita. Ya kan? Nah, dalam benak Ricky Rizal tentu saja tidak ada langsung tembak-menembak gitu loh. Yang ada di benak Ricky Rizal ya panggil, klarifikasi. Apalagi dalam pembicaraan pribadi saya dengan Ricky Rizal, karakter Sambo itu bukan tipe orang yang langsung tembak di tempat atau langsung menghukum, langsung menggampar. Setiap ada kesalahan, klien Anda Ricky Rizal dia selalu tanya dulu. Dia selalu tanya. Ada apa nih, ya kan? Kenapa begini, kenapa begitu, gitu loh. Dia nggak langsung menghukum bawahannya, gitu. Dia pasti akan bertanya terlebih dahulu. Jadi yang ada di benaknya Ricky Rizal pada waktu itu, ya dipanggil untuk diklarifikasi, untuk diadililah bahasanya. Benar gak sih kamu melakukan pelecehan kepada ibu? Ya itu, gitu loh. Kalau dia melawan baru, gitu loh. Pak Yuda, artinya keterangan Anda Ricky Rizal ini berbeda dengan keterangan dari Richard Eliezer. Pak Fredrik, tanggapannya? Baik, saya sendiri melihat bahwa hakim ketika mendengar tanggapan dari saudara RR itu menjadi frustrasi karena misalnya untuk satu peristiwa ketika ada kata-kata jongkok oleh Verdi Sambo kepada Joshua, tak lama dari situ kemudian ada kata-kata woi, tembak woi, itu waktunya cuma selisih detik. Tapi saudara RR hanya bilang mendengar kata-kata jongkok, sedangkan kata-kata woi tembak woi dia tidak dengar. Oleh karena itu tadi dalam persidangan saya bilang, apakah Anda pernah kepala Anda pernah terbentur atau pernah mengalami amnesia ya selektif ya. Amnesia selektif kelihatan sekali karena dalam waktu yang begitu singkat dia tahu bahwa ada kata-kata jongkok dari Verdi Sambo, tapi kata-kata tembak, woi tembak, itu dia tidak tahu. Bahkan saudara Kuat Ma'ruf pun bilang bahwa hajar Cat, hajar. Mereka itu jaraknya sangat dekat. Maka ketika penjelasan dari saudara RR seperti itu, tidak heran ketika hakim itu kemudian seperti masuk kepada kesimpulan bahwa Anda terlalu banyak bohong gitu. Artinya apa? Ada hal-hal yang sangat clear tetapi disangkal dengan konsisten. Makanya kami menilai saudara RR ini sedang mempertahankan sebuah skenario
Apapun faktanya yang dibicarakan, skenario itu dipertahankan. Oleh karena itu, baik dari majelis hakim maupun JPU begitu agresif hari ini ketika bertanya kepada dia. Oke, Begitu. baik. Maaf, saya harus potong ini. Karena gini loh, yang dibilang bahwa woi tembak woi itu hanya keterangan dari Richard Eliezer sendirian. Sedangkan di situ tuh ada 4 orang lain, ya kan? Ada Joshua, ada Pak Fredri Sambo, ada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Jadi bagaimana mungkin itu dianggap sebagai suatu kebohongan ketika yang bilang bahwa woi tembak woi itu cuma Richard aja. Dan kita paham kenapa Richard ngomong seperti itu, karena dia yang nembak kok. Dia pasti ingin mencuci tangan. Dan kita jangan lupa dalam keterangan hari ini itu kenapa Richard ada di Magelang. Ditanya oleh hakim kenapa Richard ada di Magelang, sebenarnya dia nggak pernah ke Magelang. Richard itu ditugaskan untuk menggantikan posisinya Ricky. Ya kasarnya jadi babysitternya anak-anak Pak Sambo, bukan jabatan yang prestis. Jadi dia itu melakukan hal itu sebenarnya untuk do a favor kepada Bapak. Baik. Ya kan gitu, bahwa saya lah yang paling bisa, gitu loh. Oke, baik, kita ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ini ada keterangan Richard Eliezer versus keterangan terdakwa lainnya. Tapi dalam persidangan hari ini, hakim sepertinya kemudian melihat ataupun menilai ada keterangan yang tidak masuk akal dari klien Ricky Rizal ini. Bahkan hakim sampai bertanya, kamu berkorban untuk menutupi ini semua. Kemudian meminta Ricky Rizal untuk berkata jujur demi anak dan istrinya. Bagaimana Anda menanggapi? Apakah ini artinya hakim memang sudah memiliki penilaian terkait kualitas kesaksian Ricky Rizal hari ini? Ya, ketika perkara diajukan ke pengadilan, ketika masing-masing mengajukan alat bukti, yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh JPU, maka tugas hakim adalah menilai kesesuaian 185 ayat 6. Jadi kesesuaian saksi satu dengan yang lain, itulah penilaian hakim. Bahkan di penjelasan 185 ayat 6 katakan, hakim harus benar-benar jujur dan objektif. Satu itu. Nah, soal keterangannya sekarang masing-masing berbeda, kita lihat ya. Satu, kalau keterangannya bohong, tidak masuk akal, kita lihat di kasus ketika memeriksa saksi Susi maupun Kodir, hakim mengingatkan berkali-kali. Nah, sekarang diulangi lagi ketika memeriksa RR. Tapi ketika memeriksa RE, tidak. Kan? Bahkan hakim soal terpesona dan ternganga gitu kan, karena lurus mengalir apa adanya. Biarlah hakim yang menarik. Misalkan gini, menembak diakui oleh RR, dia menembak 3-4 kali. Cuman persoalannya kan kesesuaian alat bukti satu dengan yang lain, ada penembak lain ya, dimana ketahuinya ada dari senjata, selongsong ya, itu luka. Nanti kita tunggu keterangan ahli balistik maupun forensik yang belum dihadirkan kan. Ada tembakan yang lebih, di ruangan itu ada 5 orang ya, yang sering disebut kelompok 5. Ada RE mengakui saya menembak atas perintah kan. Kedua, di situ ada RR, di situ ada KM. KM tidak mengakui, tidak balas, tidak mendengar. Ya sudah, nggak apa-apa, kita lewat aja. Situ ada PC sama FS kan, ya. Ya sudah, berarti kan tinggal saya itu, nggak mungkin perlu tiba-tiba nyasar. Apalagi ada saksi lain yang mengatakan Ridwan, Arif, Romer, itu satu sama lain, pasal-pasal itu berkaitan. Nah, tinggal hakim nanti tertuanglah dalam putusan menjadi fakta persidangan itu jadi fakta hukum. Biarlah orang berbohong nggak apa-apa. Paling-paling kan kalau hidung telinga tinggal diperiksa ke dokter THT nanti. Oke, baik, Kang Asep dan juga mungkin saya Pak bisa Yuda. tanggapi. Ya, mungkin saya bisa tanggapi rekan Yuda tadi ya. Pertama-tama kita paham bahwa hukum itu logis. Artinya ketika ada serangkaian fakta dengan indikasi-indikasi yang sangat jelas, maka hakim pun berkali-kali membuat statement bahwa apa yang Anda jelaskan itu tidak masuk di akal saya, tidak sesuai fakta, berbelit-belit. Anda menutupi sesuatu yang sudah tampak. Jadi, terlepas dari statement dari rekan Yuda tadi, apa yang majelis hakim saksikan dengan sidang yang sudah berlangsung sekian lama ini, itu jelas sekali fakta-fakta yang ada sehingga kita menghormati hakim dengan pandangan-pandangannya yang berangkat dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentunya kita menghormati proses hukum, tapi kami sendiri melihat bahwa ada amnesia selektif yang terjadi pada saudara RR ini, sehingga dalam waktu yang sama dia begitu tahu satu perintah Baik, Pak jongkok, Fredrik. tetapi woi tembak woi dia tidak ingat, kemudian ataupun hajar cat hajar dia juga tidak ingat begitu.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan untuk melihat bagaimana kemudian dampak dari keterangan saksi Ricky Rizal hari ini terhadap apakah kemudian unsur-unsur pasal 30 terpenuhi atau tidak. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Yuda. Apabila kita simak dari keterangan klien Anda Ricky Rizal terkait kronologi penembakan Yosua ataupun skenario eksekusi Yosua, apa yang coba Ricky Rizal ingin ceritakan? Apakah karena kita mendapatkan kesan seolah-olah klien Anda ini mencoba menutupi peran dari Verdi Sambo sebagai perencana sekaligus eksekutor pembunuhan? Pak Yuda. Baik, sebenarnya kan gini, permasalahannya adalah bukan untuk menutup-nutupi, emang itu yang dilihat sama Ricky Rizal. Yang sangat saya sayangkan adalah menarik-narik Ricky Rizal ke dalam pasal 340 ayat 55 ini, gitu. 340 ayat 55 ini. Rizal itu, at the best, dia adalah obstruction of justice. Dia memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pemeriksaan di Jakarta Selatan. Dia memberikan keterangan yang tidak benar di Pos. Itu pun juga karena arahan dan perintah dari Pak Verdi Sambo, gitu. Tapi menarik-narik dia, ini menjadikan benang yang sebenarnya nggak nyambung, gitu. Lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya ini pembunuhan berencana, rencana itu seperti apa, gitu. Verdi Sambo itu berdasarkan keterangan Ricky Rizal bukanlah orang yang langsung hantam kromo, gitu. Kapten yang aling-aling langsung mengambil keputusan, sikat atau apa kayak gimana gitu. Tidak. Oke. Dia itu berkata bahwa ada momen selama dia Sambo bekerja memanggil dengan Pak Ricky Verdi dan Sambo, Eliezer baru di pada hari Saguling. itu, baru pada hari itu dia tampak menangis, dia tampak bersedih, marah, gitu loh. Jadi sebenarnya entah apa yang dibicarakan pada Ibu PC pada hari itu, ya kan, gitu kan. Tapi kalau itu ditarik-tarik sampai dari Magelang, bahwa itu direncanakan di Magelang apa segala macam, nggak mungkin, Mbak. Itu udah Baik, Pak Yuda, tapi betul masalah. Ada momen di mana kemudian Sambo memanggil Ricky dan juga Eliezer di Saguling sebelum ke Duren 3, dan di situ ada percakapan untuk membantu menembak Yosua. Seperti itu kan kemudian runtutan peristiwanya? Bukan membantu untuk menembak. Ingat loh, dia pertanyaan yang di awal. Tadi seperti kata Rekan Fredrik bilang bahwa hukum itu harus logis, ya kan, gitu kan? Kita logis. Kalau memang direncanakan, ngapain ada pertanyaan? Kamu tahu apa kejadian apa di Magelang? Itu keterangan itu tidak cuma diberikan oleh Ricky, tapi juga diberikan oleh Richard. Baik. Berarti kan itu pertanyaan yang sama, ya kan? Ada pertanyaan, siap tidak tahu. Dua-duanya ngomong begitu dalam keterangannya. Ibu sudah dilecehkan, kan gitu kan? Sama, walaupun bukan waktu yang berbarengan mereka mendapatkan pemberitahuan itu, tapi sama berita yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Artinya apa? Artinya ada pertanyaan yang harus dijawab, yang harus diklarifikasi, ya kan? Dan baik Richard maupun Ricky di saat yang berbeda, mereka bilang sama-sama tidak tahu, gitu loh. Jadi bagaimana itu bisa dianggap sebagai suatu perencanaan, terlibat dalam suatu perencanaan, kalau mereka cuma ditanya seperti itu. Makanya kan ada konteks, Pak Yuda, nanti saya panggil dia, saya klarifikasi, gitu kan. Tanggapan dari Pak Fredrik seperti apa? Baik. Pada prinsipnya, majelis hakim dalam persidangan tadi yang cukup lama, itu mendapati keterangan yang menurut hakim bertentangan, tidak masuk akal, berbelit-belit, dan menutupi sesuatu yang sudah tampak. Bahkan majelis bilang, ada loh CCTV-nya. Artinya, majelis itu berkali-kali mau menyadarkan kepada saudara RR untuk berbicara secara jujur. Ya, tetapi karena itu tidak kunjung tiba kejujuran itu, maka majelis membuat statement yang seperti tadi, yang sangat mengesankan bahwa majelis paham betul apa yang disampaikan oleh saudara RR itu jauh dari fakta. Dan saya mau bantah apa yang disampaikan oleh rekan Yuda tadi, bahwa yang ngomong itu selain jongkok, itu bukan hanya klien kami, ya, bukan hanya Richard yang ngomong seperti itu. Kuat Maruf pun ngomong bahwa setelah ada kata jongkok itu, Kuat Maruf bilang, hajar Cat, hajar.
Kenapa Kuat Maruf bisa dengar walaupun kata-katanya beda, tetapi saudara RR tidak mendengar? Ini kan semua, kita sidang tuh lama dan keterangan yang berbelit-belit yang tidak sesuai fakta seperti ini, menurut saya tidak heran ketika kemudian majelis bahkan saudara jaksa penuntut umum dengan sangat kencang tadi mengatakan bahwa Anda ini seorang polisi. Seorang polisi ketika mengetahui akan adanya sebuah tindak pidana, seharusnya Anda melakukan tindakan mencegah tindak pidana. Anda ini polisi atau bukan gitu, dengan sangat emosional dari saudara jaksa penuntut umum. Artinya apa? Baik hakim, baik JPU itu dibuat dalam tanda petik frustrasi dengan berbelit-belitnya keterangan dari saudara RR ini. Itulah kenapa kita saksikan sekarang ini statement yang begitu tajam ditujukan kepada saudara RR. Oke, baik. Demikian. Selanjutnya kita akan tanyakan tanggapan dari Kang Asep, tapi harus ditahan dulu Kang Asep karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kang Asep, dilihat dari keterangan dan kualitas saksi untuk hari ini, sebetulnya apakah kemudian unsur dalam pasal 340 sudah terpenuhi atau justru seperti apa, Kang? Ya, sebenarnya 340 sudah terbukti. Klimaksnya itu kemarin ketika kesaksian Eliezer yang menceritakan semuanya. Ini 340 itu barang siapa dengan sengaja, ya, barang siapa dengan sengaja, ya, menghilangkan nyawa atau merampas nyawa orang lain. Jadi barang siapa tuh orang, bukan binatang. Nah, orang-orangnya udah ada yang didakwakan 5 orang. Ya. Dengan sengaja, willing and wanton, dia mengetahui dan menghendaki. Ya, siapa yang mengetahui dan menghendaki, udah ketahuan. Ya, paling tinggal catatan untuk Eliezer, ya, apa dia menghendaki atau tidak. Karena catatan saya berkali-kali untuk Eliezer itu adalah perintah jabatan, ya. Kemudian merampas nyawa orang, terbukti ada orang yang meninggal, ya. Baik keterangan keluarganya yang sudah didengar kelompok 12 maupun nanti kita akan lebih tepat lagi dari para ahli itu, terutama ahli forensik. Jadi 340 itu, ya, sekali lagi dengan, nah, sengaja tadi ditanyakan, sengaja itu willing and wanton harus dibuktikan dua-duanya kumulatif. Perencanaan itu ada jeda waktu dengan tenang, sekali lagi, ya. Baik, kalau saya sih lihatnya cukup di Saguling sama di Duren 3, itu ngapain jauh-jauh ke Magelang? Magelang juga boleh aja kalau cari-cari jadi jeda waktunya itu nih, jurisprudensi maupun pemahamannya, dia bisa memikirkan bahwa tembakan itu tidak akan dilakukan, ya. Proses itu dibawa, kemudian turun dari tangga, kliennya RE itu, ya. No, tembak. Terlepas itu ada dalam dakwaan, harus dipertanggungjawabkan oleh jaksa penuntut umum. Walaupun itu pernyataan dari RE, tapi kan berkaitan dengan saksi yang lain, ya. Nah, perlu diingat sekali lagi, jeda waktu itu direncanakan dan dengan tenang. Nah, tinggal di sidang dibuktikan, udah jelas kan? Nah, sekarang siapa yang merencanakan aktornya? Jelas, Sambo lah itu mereka bisa dibuktikan. Nah, Sambo enggak. Dan ngapain minta maaf kalau nggak ada pembunuhan? Ngapain bikin perkara ada OEC kan kalau tidak itu dilakukan? Artinya ada penembakan. Penembakan pertama jelas diakui, ya, memberi keterangan sebagai saksi walaupun diperiksa sebagai saksi bukan terdakwa. RE itu, RE mengakui dia nembak, ya, dengan merem, gitu kan? Oke. Cuma jadi masalah itu sekarang kan tembakannya lebih dari 3, 4, ya, ada berapa bisa. Maka yang lebih mengerikan lagi luka yang ada dari kepala tembus ke hidung, ya. Nah, ketika otak ke hidung itu nanti kita tunggu balistik, ya, dari jarak siapa yang nembak itu, karena pilihannya tidak ada lain, orang hanya di situ aja, gitu. Oke, baik Kang Asep, kita tunggu babak persidangan selanjutnya. Terima kasih Pak Yuda Ramon, Pak Fredrik Pinakunari, dan juga